Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وإذا رمضان بآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وللمعلمين وللمشايخنا وللمعلمين وأجدادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات المشايخ ومن الأولياء وللمن المسجد المؤمنون وصدق به وصدق جميع النبي ولله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني ببركته وبمن الدارين آمين يا رب العالمين ربي يسر ولا تعسر ربي به خير قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ولا عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله بخصوص yang sama kita hormati kita muliakan Tuhan lingkungan kita sekarang Ustaz RW Haji Muhammad Sahid serta keluarga selaku penasehat masjid yang sama dihormati Ketua DKM Alhamdulillah Iskandar Estos beserta seluruh jajarannya Tuan Imam kita Haji Muhammad Sahid dan juga Bapak Haji Noim PHTI Alhamdulillah Ustaz Haji Durian dan yang sama kita hormati Bapak Haji Surito Pak Haji Abdul Samad dan juga Bapak Haji Zainal ada Haji Zainal ada Alhamdulillah Bapak RT itu baik Pak RT Nur Hasan datang ada mana? Oh iya ini memang tak dihadap iya Masya Allah iya Alhamdulillah Pak Haji Juanda mana dia ada di Bang Jaya yang gak ada sehat seluruh yang hadir yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kita bersyukur alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Wajarlah kalau batuk-batuk sedikit mah karena memang cuacanya ini lagi gak menentu. Ya mudah-mudahan semoga Allah memberikan kita sehat, panjang umur, murah rezeki, semakin tahan, dan keberadaan kita di tahun baru Islam ini insya
dibanding tahun yang kemarin. Ibadah kita semakin rajin dibanding tahun kemarin, dan amal kita semakin meningkat dibanding tahun yang kemarin. Dan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, masjid, mushola itu ada ruhnya kalau ada taklim. Ini belum lama murid saya silaturahmi. Saya tanya bagaimana perkembangan sekarang. Ternyata laporannya membuat saya miris dan sedih. Yang tadinya ada taklim, karena bergantung kepada satu orang, akhirnya taklim itu diistirahatkan. Saya tanya, jamaahnya gimana? Apa seperti biasa atau malah menurun? Jadi bukan meningkat, malah menurun. Yang paling dulu saya tanya, sembahyang subuhnya ada berapa orang? Ya alhamdulillah sekitar 4 orang. Masya Allah. Saya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ukuran masjid itu takbir, mushola itu takbir, kalau sembahyang subuhnya ada. Kalau cuma 4 orang sementara di sekitar itu pada rumah. Oleh karenanya, kembali lagi pertanyaan ini saya sampaikan. Ada nggak yang niat mau berhenti ngaji? Hah? Ada nggak? Ada orang kan yang dulunya rajin ngaji, begitu diuji dengan harta, akhirnya lupa. Makanya bagus aja ini nggak jadi orang kaya semua. Coba kalau sekiranya ini semua dijadiin orang kaya, mau nggak duduk kayak begini? Ada bakalan. Dikasih jabatan tinggi-tinggi, bisa nggak ada waktu ngaji kayak begini? Ada. Makanya ini calon-calon syurga nih yang bisa menghidupkan agama Allah. Hadirin gak usah khawatir, insya Allah kalau melihat hadis Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku insya Allah pasti bakal masuk syurga. Kalau ada yang enggak, siapa orang yang ogah? Siapa orang yang ogah? Orang yang ogah untuk mentakdirkan masjid karena gak suka dengan rumah Allah. Tetangga sama masjid tapi gak pernah berjamaah ke masjid. Yang padahal kata Nabi, la sholata di jaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap sempurna sembahyang seseorang yang tetangga masjid kecuali di masjid. Apa sih kita banggakan rumah yang nanti pada hari kiamat rumah kita gak bakal bisa kita huni. Tapi kalau masjid, insya ini nanti yang nyetir Pak RW langsung di masjid. Wah ya, jadi pilotnya dia. Terbang di masjid di saat orang lain lagi sedang kepanasan. Ada yang jalan kepalanya di bawah sambil adrung-adrungan membentuk kepalanya itu, banyak di situ batu karang, beling dan sebagainya habis berdarah. Sahabat bertanya, ya Rasul, kok bisa seperti itu? Iya, Allah kuasa untuk membuat manusia jalan kaki di bawah, dan Allah juga kuasa untuk nanti Allah balik kakinya di atas tapi kepalanya di bawah. Lihat itu orang yang suka membangkang. Na'udzubillah. Jadi ruhnya untuk masjid, mushola, kalau ada taklim. Kalau ada ayat yang disampaikan, itu kan dijadikan sebagai motivasi.
Kalau ada hadis yang disampaikan itu juga sebagai pendorong untuk kita bisa semangat. Oleh karenanya hadirin, kalau kita niat untuk ninggalin taklim, mikir-mikir dulu dah. Emang kenapa? Alasannya begini. Ketika kita datang hadir, meskipun pahalanya dibagi dua, nggak masalah, yang penting datang. Mana yang pahalanya dibagi dua? Itu orang yang duduknya nyender. Tapi tenang, dicatat udah itu langkah dia dari rumah karena niatnya tadi. Dan memang asik ya Bu ya. Separuh buat tembok, pahalanya separuh buat kita. Tapi nggak masalah, yang penting kita hadir. Ketika kita hadir, orang tua kita yang ada di alam barzakh itu girangnya kayak apa? Dapat nikmat kubur dia di sana. Masya Allah, bagaikan tidur di kasur yang empuk, kemudian dikasih AC yang begitu sejuk, dan dia di sana merasakan betapa nikmatnya. Itu tuh kalau kita mau nyenengin orang tua. Nggak mesti sodako kalau kita punya rezeki, nggak punya rezeki, coba hadir aja di taklim kayak seperti ini, hadirin. Itu kita udah termasuk bakti sama orang tua. Tapi sebaliknya, bagi orang yang tidak kasihan sama orang tua, dia nggak pernah melibatkan dirinya untuk taklim semacam ini, orang tuanya bilang, Pak Guru di Fatihah kita ingetin saya dah walaupun cuma satu Fatihah aja. Ini beruntungnya kalau kita ngaji kayak begini, ada pengakuan dari ulama-ulama besar nanti, para syuhada dan juga sholihin, di mana orang-orang soleh mengakui, oh iya dulu waktu ngaji disebut namanya, dia bisa memberikan syafaat buat kita. Sekarang begini aja dah, kita di sini nih nggak mau kenal sama orang. Begitu kita nggak mau kenal sama orang, lalu kita pergi di satu tempat. Begitu di satu tempat, kita udah kehabisan ongkos, kemudian mau minta tolong sama siapa. Begitu ketemu kita di sana, dia bilang, saya ini kan tinggal di Jagakarsa. Sebelah mana? Itu dekat masjid loh. Saya kagak pernah ketemu Bapak. Bisa nggak bantu saya? Ya Pak, mohon maaf, saya nggak bisa bantu. Kira-kira enak nggak kita nggak dikenal di sana? Ini masalahnya, di dunia aja kita rasanya kalau nggak dikenal orang, ya Allah, boro-boro orang itu mau nolongin kita, mau nyapa kita aja juga. Karena nafsi masing-masing itu yang disebut man amila sholihan wali nafsi. Siapa yang berbuat kebaikan, kebaikan itu bakal pulang buat dirinya. Di pada hakikatnya kita hidup ini lagi sedang memperjuangkan diri kita. Makanya sampai makan aja coba dah baca doanya. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Mengapa makan aja kita sampai disuruh ingat annar tadi itu neraka. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, barik lana, berkati kami. Maksudnya berkat dengan makanan tadi itu yang kita makan memberikan tenaga, dan tenaga itu dipakai buat ibadah, itu baru yang berkat. Meskipun hadirin mundar mandir makan di rumah makan yang enak, kalau di sini namanya apa nih? Betawi kumpul. Misalnya pagi Zainal nih,
sama istrinya selalu makannya di Betawi kumpul. Tapi di situ dia nggak baca doa makannya. Lalu akhirnya kok saya namanya sering makan ini sama ibadah kok males. Itu pertanda nggak berkah. Mana makan yang berkah? Kalau dia makan ingat Ustaz, itu baru berkah. Tapi giliran dia kagak diajak makan di Buliris, negara banget wanita. Hadirin yang dirahmati Allah. Bima razaqtana, minta berkah dengan apa yang Engkau telah berikan rezeki pada kami ya Allah. Wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari api neraka. Makan aja kita minta dilindungi dari neraka. Tujuannya jangan sampai cuma makan doang, tetapi gak ingat ibadah. Orang yang cuma mikirin soal perut, tapi gak kenal yang ngasih rezeki, itu disebutnya Abdul Butun, hamba perut. Kata Sayyidina Ali, orang yang cuma mikirin perut, maka nilai orang itu sama seperti apa yang keluar dari perut. Coba dah, kita paham semua yang keluar dari perut. Kira-kira ada yang menarik gak? Malamnya habis makan sate, begitu menjelang subuh kita ke kamar kecil, kemudian kita buang air. Ada nggak yang nangisin sate malam itu habis dimakan? Dia ambil lagi, oh sateku, dia cium-cium, ada nggak yang berani? Itu masalahnya. Kalau kita nilainya dinilai oleh Allah cuma senilai apa yang keluar dari perut kita, berarti kita betapa hinanya. Makanya orang tua kita dulu kalau lagi marah, kemudian dia bilang ke kita karena tingkah laku kita kurang benar, apa kata dia? Lambung tuh kayak tai. Benar kan orang tua kita ngomong gitu tuh? Kelakuan jangan kayak tai. Ternyata begitu diselidiki, jumlah badan kita semuanya tai. Coba aja periksa. Yang di kuku itu namanya, yang di kuping, yang di hidung, emang itu enak semua. Yang di mata, benar juga. Sudahan yang keluar dari pantat kita, pantas ya. Jadi manusia ini sebetulnya manusia. Apa yang mau kita banggain? Pantas kalau orang tingkah lakunya jelek, lagi dulu kayak tanya. Alhamdulillah ya. Kita pikir-pikir iya juga ya. Sehebat apapun itu yang keluar dari pantat kita, itu namanya. Siapa sih yang mau bungkus gituan? Gitu ada tamu, mau nggak saya kasih oleh-oleh yang orang lain belum pernah kasih. Ditawarin sama dia, misalnya bungkus aja kayak lontong. Kira-kira siap menerima. Nah, walaupun istri kita cinta banget, mama, aku hari ini pengen pepesan kamu. Waduh, kira-kira mau nggak suami dikasih pepesan? Baik, ini dulu ada kitabnya. Kemana ya? Hadis. Ini pas giliran hadis ini. Biasanya Bang Jaya yang ngatur. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال
wa harramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, ini kalau disebut Al-Ansari berarti dia golongan orang Ansar, karena saat itu umat Islam ada dua, ada yang dari Mekah hijrah ke Madinah, itu disebutnya muhajirin. Kemudian orang Madinah yang tetap di Madinah menyambut kedatangan orang Mekah, itu disebutnya orang Ansor. Antara muhajirin dengan Ansor menyatu di kota Madinah, yang saat itu Madinah namanya Yathrib. Nah, karena sambutannya luar biasa, ketika di Mekah dia selalu diintimidasi oleh orang kafir Quraisy, hingga banyak yang jadi korban, banyak yang terbunuh umat Islam, maka Allah anjurkan untuk hijrah. Makanya peristiwa tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, itu dihitungnya berawal dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Karena satu ketika Khalifah Umar bin Khattab dia menjadi khalifah, dia kirim surat kepada Raja Heraklius. Lalu surat itu dibalas, suratmu yang tanpa tanggal itu sudah kubaca dan kupahami isinya. Bahkan Sayyidina Umar ngajak beriman. Sayyidina Umar saat itu kesinggung, artinya dia tertonjok juga. Iya ya, tanpa tanggal, berarti umat Islam belum punya tanggal. Makanya dia berijtihad, bukan pada saat Nabi lahir yang tanggal 12 Rabiul Awal dijadikan sebagai tahun baru, tetapi diawali dengan bulan Muharram. Makanya ketika bulan Muharram umat Islam diingatkan bahwa hendaknya kita harus hijrah hati kita, batin kita, qalbu kita yang harus hijrah. Dari kemarin-kemarin mungkin ibadah kita malas menuju kepada rajin. Kalau kemarin-kemarin kita ibadah cuma yang fardu doang, tahun ini kita balas atau kita tambah dengan yang sunnah. Qobliyahnya, ba'diyahnya kita kerjakan. Karena biar bagaimanapun hadirin, kalau orang cuma ngaruhin yang pokok saja, belum tentu yang pokok itu sempurna. Ibarat kata pakaian yang robek, pakaian yang pada bolong, itu kan perlu ditambal. Bisa nambal yang bolong itu kalau ada tambelannya. Nah, sembahyang kita yang fardu ini bisa jadi di rakaat pertama kita bagus, di rakaat kedua udah mulai kacau, di rakaat ketiga enggak karuan, di rakaat keempat tidak kondangan. Akhirnya sholat kita sebetulnya kalau berjamaah, masya Allah, untuknya berjamaah. Kalau berjamaah, insya Allah imam yang mimpin, imam yang khusyuk. Kalaupun imamnya kurang khusyuk, masih ada barisan kanan. Ini makanya orang apa sih berebut barisan kanan yang pertama, tapi sok pertama. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu berselawat, memberikan rahmat kepada orang yang sembahyangnya barisan kanan paling depan. Ini kadang-kadang kita udah tahu di depan kosong,
orang lain disuruh. Bahkan orang lain yang dijoloki. Dalam kebaikan jangan nyuruh orang, dulu kita ibda binafsi. Nur Asia Jamil itu dulu lagunya pernah ibda binafsi padahal berida fa'idan artinya kebaikan itu kita yang harus segera badiru bil amal sholih, buru-buru cepat-cepat pengen dapat keberuntungan. Barisan kanan di situ, setelahnya imam di sebelah kanan, kakak khusyuk atau orang khusyuk masih ada barisan yang sebelah kiri. Barisan depan kepada khusyuk masih ada barisan yang kedua. Barisan kedua ke khusyuk masih ada barisan yang ketiga. Ilokan sekian banyak ada di khusyuk. Saya yakin banget Pak, datang dari rumah niat kemarin untuk ibadah, itu rasa-rasanya udah kita lupa semua apa yang kita tinggal. Ada gak lagi sembahyang ada yang ingat istrinya? Ya Allah, semalam istri saya gak colek-colek. Kira-kira Pak Jenal ingat gitu gak? Ya karena dia asal mendusin yang dia tengok selimut, ya kan? Kalau istrinya nggak pakai selimut, itu dia bangun, ya kan? Nah jadi insya Allah dengan kita berjamaah itu semuanya diterima salat kita oleh Allah Subhanahu. Tapi sembahyang sendiri siapa yang jamin? Makanya dianjurkan kita sholat rawatib, ada qobliyah, ada ba'diyah. Nah ini hitungan hijrah dihitungnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu yang dijadikan sebagai hitungan atau tonggak sejarah lahirnya tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Karena disitulah penentunya umat Islam bangkit dan tidaknya. Islam 13 tahun diperjuangkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, tetapi pengikutnya tidak banyak. Karena kota Mekah hadirin jauh lebih gersang dan kondisinya itu bukan kondisi yang damai. Coba aja dirasakan. Ketika kita berada di Mekah, nggak usah lama, sebulan aja, itu rasanya kita emang benar-benar gersang dan luar biasa panasnya. Tapi begitu kita berangkat ke Madinah, padahal cuma seminggu atau 8 hari di Madinah, tapi kita lihat keakraban orang di Madinah jauh lebih nikmat. Makanya Abu Jahal itu lahirnya di Mekah. Dan di Mekah itu orangnya ganas-ganas. Makanya kata Al-Quran, Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Itu Al-Quran sendiri yang bilang. Bagus aja lahirnya di sana, karena Allah tahu karakter yang paling brengsek saat itu di Mekah. Kalau yang paling brengsek aja di situ udah bisa ditaklukin, tujuannya untuk di tempat lain itu jauh lebih mudah. Coba kalau sekiranya Nabi dilahirkan di daerah Jawa Barat hadirin, ya Allah, mungkin ketemu orang yang kasar, dia kagak bakal berani. Emang kenapa? Saking baiknya orang Jawa Barat, kita baru sampai aja udah dikasih mangga, aduh, mangga. Coba dah sekali-kali kita ke Jawa Barat, udah pasti dikasih. Benar gak Ustaz? Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Anna rajulan, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka di halaman 34 kalau nggak salah. Ya,
Rasulullah SAW bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqala, ia berkata, "Ara'aita idza shallaitul maktubati?" Kata si laki-laki itu, "Bagaimana menurut pendapat Anda ya Rasul, apabila aku mengerjakan sholat fardu maktubah, wasumtu Ramadan, dan aku berpuasa bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram, wa lam azid ala dzalika syai'an, dan setelah itu aku tidak menambah sedikit pun, artinya amalan-amalan lain. Adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk syurga? Ini kan pertanyaan luar biasa ini. Qala, Nabi bersabda, "Na'am, iya, kamu masuk syurga." Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Apa yang dimaksud dengan aku mengharamkan yang haram? Artinya perbuatan yang haram itu tidak dilakukan. Orang tua kita dulu, Pak, ini kembali lagi nih, kalau kita pahami, Masya Allah, kalau udah dengar perbuatan itu dilarang, benar-benar orang dulu mah agak berani, takut banget. Coba apa? Dari mulai pacaran, ingat nggak? Kalau pacaran zaman dulu, ini kita ini datang ke rumah calon, itu dia nggak berangkat sendiri, tapi dia nyamper temannya, udah kumpul sama temennya, dia jalan turu-turu perempuan di depan, kemudian dia cowoknya turu-turu cowok di belakang. Berani gandengan tangan? Kagak. Kemudian begitu sampai di tempat kondangan kan biasa tuh, ada jualan keripik, ada lepet, tahu sesa, gado-gado. Itu mau pulang nganterin si pacar kagak berani lenggan, miring dia. Apa maksudnya miring? Ada yang diteng. Apa dia nanya, "Neng, babat senangnya rokok apa sih?" "Jinggo, dibeliin jinggo." "Neng, babat senangnya rokok apa sih?" "Rokok pompa, dibeliin." "Neng, babat senangnya rokok apa sih?" "Cap gentong, dicariin." "Neng, babat senangnya apa sih?" "Rokoknya dia mah kau." Itu disiapin. Begitu nyampe di rumah, itu calon mertua gilangnya, padahal baru pacaran, gilangnya kayak apa? Gua demen nih mantu model begini kalau dia jadi mantu. Sekarang begitu enggak? Sekarang mah nekat, Pak. Begitu ngelancong, dia lihat di meja ada rokok, berarti ini pacaran boleh sekarang, emang kagak modal. Itu tapi mah goncengan, dia belum apa-apa udah pegang pinggang. Kata yang cowoknya, "Jangan ini dong, kesini." Tuh. Kalau dulu mah hadirin kagak berani, begitu paling beraninya nih, itu pagar bilik kan bisa dibolongin. Itu cuma telunjuknya doang dia ceplosin gitu tuh. Entar dari luar cowoknya cuma pegang-pegang gitu doang. Itu indahnya. Cuma begitu doang. Nah kalau sekarang hadirin, ini kadang-kadang maaf, bukan di sini, di saya. Jadi pada saat mau diakad nikah, itu calon pengantin
wanitanya disimpan. Padahal kemarin-kemarin sebelum mau akad itu udah dia udah dibawa ke sono kemari, ya kan, sengaja naik motor juga, yang motor model Yuki begitu tuh, yakin apa sih? Jadi kalau ada takul sengaja injak remnya dikencengin, enak tuh. Begitu ada takul direm lagi, itu sengaja emang. Motornya motor model yang start sport. Itu kadang seperti itu. Kalau dulu orang benar-benar dia yang namanya larangan itu dijaga, patuh banget. Sampai ada orang begitu dia pulang dari sawah itu di depan rumahnya, loh kok ini ada pisang? Itu dia gak berani makan. Dia tanya dulu keluarganya, ini pisang dari mana? Dia takut itu nanti syubhat. Oh ternyata kita dibagi sama tetangga kita, baru dia berani makan. Itu saking apiknya. Kemudian wa ahlaltul halal, kata aku menghalalkan yang halal ini, artinya dia yakini dengan seyakin-yakinnya tentang kehalalan makanan ataupun minuman. Karena tidak semua makanan itu halal dan tidak semua minuman itu juga halal. Ada nggak makanan yang haram? Ada. Ini kan pernah saya ceritakan, di mana seorang ulama besar yang bernama Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarrak, ketika beliau ini melaksanakan ibadah haji, saking lelahnya dia tertidur. Begitu tertidur dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada 2 malaikat turun dari langit. Malaikat yang satu berkata, ada berapa yang melaksanakan ibadah haji tahun ini? Dijawab malaikat yang lainnya, ada 70.000 orang. Berapa banyak mereka yang diterima hajinya? Tidak satu pun diterima. Kaget dia, gemetar dia dalam mimpinya itu. Sampai dia berkata, berarti ini orang sia-sia. Berangkat haji dari begitu tempat yang jauh, min Panjim Hamid, dengan ongkos perjuangan melalui padang pasir yang begitu panas. Kalau nggak diterima hajinya, Masya Allah, alangkah sia-sia. Tapi sambil begitu dia dengerin kelanjutan dialog si malaikat ini. Tapi ada orang yang tidak datang haji, tapi hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh kok bisa? Iya, ini karena kuasa Allah, kehendak Allah. Siapa dia? Dia adalah namanya Sa'id bin Muhammad, seorang tukang sol sepatu yang tinggalnya di Damsyik, sekarang disebutnya Damaskus, Syria. Dan Syria itu sekarang tempat kapal induknya Amerika. Nah hadirin, begitu dia dengar nama Sa'id bin Abdullah tinggalnya di Damaskus, mestinya dia pulang ke rumah habis menunaikan ibadah haji. Enggak, dia langsung cari, dia berangkat ke Damaskus untuk mencari seorang yang namanya Sa'id bin Muhammad. Dia tanyain hampir semua tukang sol, dia tanyain. Terakhir dia dikasih tahu sama tukang sol juga,
Sambil ditunjuk itu dia ada di ujung kota ini rumahnya. Cerita singkat ditemui dengan pakaian yang lusuh. Beri salam, dijawab salam, kemudian ini si ulama yang besar Abu Abdullah bin Abu Bakar tanya, apakah Anda yang bernama Sa'id bin Muhammad? Betul Tuan. Tuan siapa? Dan ada apa Tuan datangi saya? Saya adalah Abdullah Abu Bakar. Oh, seorang ulama yang terkenal di Mekah ya. Tukang sol tahu. Dia semakin bingung dari mana dia harus mulai pertanyaannya, karena dia sudah tahu yang datang itu adalah ulama. Begini, amalan apa yang Anda lakukan sehingga Anda hajinya memperoleh haji yang mabrur? Ya Tuhan, saya tidak mengerti, saya tidak tahu. Saya tidak melakukan apa-apa. Sekarang begini saja kan. Coba ceritakan apa yang terjadi selama ini dalam kehidupan kamu sehingga kamu bisa memperoleh kedudukan yang begitu tinggi di hadapan Allah. Akhirnya dia cerita, setiap kali datang bulan Dzulhijjah, saya selalu meneteskan air mata ketika saya mendengarkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal la syarika lak. Sambil dia berkata, ya Allah, saya rindu Mekah, ya Allah, saya rindu Ka'bah, izinkan saya untuk bisa berziarah. Sekarang saya tanya nih bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kalau datang bulan haji nangis nggak? Ayo, pada nangis nggak? Agak ya. Rindu nggak pengen ziarah Ka'bah? Pengen nggak pergi haji? Pengen nggak umroh? Insya Allah mudah-mudahan Allah dengar dan Allah kabulkan dan insya Allah bisa berziarah. Saya doakan Pak, mudah-mudahan siapa yang niat ada azam untuk bisa ziarah ke Ka'bah, insya Allah Allah mudahkan. Karena orang haji berberagam Pak. Ada yang disebut haji mansur karena haji halamannya kegusur. Itu kemarin tuh banyak tuh di Jati Baru, sekarang jadi tol. Itu haji mansur. Nah ini udah masuk waktu, nanti insya Allah ceritanya kita lanjutkan hadirin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan afiatkan kita, dan kita sambungnya nanti mungkin di musola. Siapa yang hadir ke musola baru tahu ya kelanjutan cerita ini, dan ternyata cerita ini makin seru insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Ma'bud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna bisalika fi ridha wa la tuwaddina wa liyamsihat wa la taj'alna wa la khalaqa wa la qawasa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya subhanaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.